Salam setubi teman-teman, semoga teman-teman yang aktif dalam hal perayaman tetap di jalur 11 ya. Sekarang saya membagikan tips sedikit teman-teman ya. Tips sedikit. Ini di belakang saya ada yang namanya pandan. Nah, ini di belakang saya adanya pandan ya. Nah, saya kebetulan ada di kampung ini. Tapi saya tetap berbagi juga. Ini pandan ini fungsinya bukan pandannya yang kita fungsikan, tetapi teman-teman mungkin mengetahui ya, bagaimana ayam memiliki yang sering dibilang sebut ekor pandan. Ekor pandan teman-teman ya. Yang menyebut ekor pandan itu nominasinya globalnya putih, ada yang menyebutnya lain-lain. Kita ungkap sedikit, kalau yang sudah tahu kemungkinan kebanyak teman-teman ya, tapi kalau yang belum tahu kemungkinan saya akan berbagi sedikit. Nah, kita sekarang dalam idenya ini kan pandan teman-teman ya, ini pandan. Apa sih, anggap kita umpamakan seperti pandan, karena ekornya nanti bermuaranya ayam ekor pandan. Nah, bagaimana ayam ekor pandan? Kita simulasikan sedikit ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa yang namanya kita cabut yang paling ujung. Kita cabut teman-teman. Nah, pandan identik dengan yang namanya ini. Kolaborasi warna cuma ada dua, yang muda dan yang hijau. Muda dan hijau itu warnanya. Nanti saya terangkan lagi sebentar detailnya. Yang mana ekor pandan bawaan corak bulu, apa yang baik untuk ekor pandan ini. Nanti seandainya kalau pembahasan saya bermanfaat sama teman-teman yang mungkin yang baru bergabung atau melihat channel ini, minta tolong untuk like dan subscribe-nya teman-teman ya. Nah, corak warna ekor ini di daerah saya sering dibilang embotan pandan, tetapi kalau nasional itu kita menamakannya namanya ayam cabutan pandan, ekor cabutan pandan lebih tepatnya ya. Nah, bagaimana mengenai sama juga ya teman-teman ya, ekor ayam memiliki corak berisi di namanya tengahnya itu tulangan bulu ekor, tetapi yang ini teman-teman ya, usahakan ekor cabutan pandan ini itu cuma dua yang dikategorikan tepat, yang paling panjang ya teman-teman ya, yang paling panjang itu aja sudah cukup. Yang lainnya beda bulu tidak apa-apa, tetapi untuk lebih mendalaminya nanti ini ada saya gambarkan teman-teman ya. Ini kan ekor yang panjang, paling panjang, ekor yang paling panjang. Nah, biasanya kan ada dua ekor yang paling panjang, ada dua paling panjang itu melengkung. Nah, nanti mana yang memang betul-betul yang namanya ekor cabutan pandan itu, teman-teman usahakan nanti di sehelai bulu ekornya itu usahakan jangan semua putih. Nah, nanti di batang ekornya itu kira-kira beberapa dia naik ke atas itu sudah berbeda bulu ke bulu hitam. Itu yang mengindikasikan yang benar. Tetapi kebanyakan bilang orang kalau ekor dua itu yang
melengkung yang paling panjang itu, kalau semua itu putih itu sudah disebut dengan ekor cabutan pandan atau embotan pandan. Kalau saya mendefinisikannya, cuma batang ekor ini yang berisi putih, lalu dia berganti corak warna ke hitam sampai di ujung bulunya. Itu yang namanya ekor embotan pandan atau ekor cabutan pandan. Itu kira-kira ya teman-teman. Kalau salah penyampaian saya minta maaf. Ini harus yang namanya dari bulu putih-putih, tidak ada, boleh ada yang hitam. Nanti pas naik ke atas itu sudah berubah corak bulunya ke warna hitam total. Selain yang kedua itu yang paling panjang, itu semua harus hitam. Terus Bang, apa sih yang pas untuk ekor embotan pandan ini yang paling baik dari warna bulunya biar dia matching? Ini jangan dipakai 100% pijakan teman-teman ya, semua baik sebenarnya, tetapi cuma kategori saya memilih itu kan berbeda-beda, teman berbeda-beda. Yang penting fungsinya ini saya mengupas yang namanya ini cabutan pandan, ekor cabutan pandan itu yang ini. Kalau teman-teman mungkin nanti saya bilang yang paling baik, bukan yang paling baik tetapi yang versi saya sendiri itu bulu hijau tetapi kakinya kuning.